Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yesaya. Mari kita buka bersama-sama kitab Yesaya pasal 59 ayat pertama dan kedua. Saya bacakan bagi kita semua. Di situ firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu waktu saya berada di alun-alun Kapuas. Nah, di situ saya melihat teman saya dan saya memanggilnya. Memanggil namanya, kemudian tidak ia hiraukan. Mungkin dia tidak mendengar. Ya, saya berpikir dia tidak kedengaran. Saya berteriak lebih nyaring lagi. Saya panggil namanya dan saya sambil melambai. Saya lambaikan tangannya memanggil dia. Ternyata ia juga tidak dapat mendengar. Saya tidak tahu apakah karena jarak atau karena ada kebisingan antara saya dan dia sehingga tidak dapat mendengar suara saya dengan jelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita juga mengalami hal demikian? Kita memanggil orang tetapi mereka tidak mendengar kita. Nah, bersyukur pada Tuhan kita kalau Tuhan itu selalu mendengar kita. Pendengarannya ia selalu tujukan kepada setiap kita yang ia kasihi ketika kita berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudari sedang berdoa, memanggil dia, berseru dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini, yang kita alami saat ini. Tapi mungkin saat ini Bapak Ibu belum mendengar jawabannya. Ketika kita berseru minta tolong, mungkin kita belum melihat tangannya terulur dan menolong kita. Tetapi apakah sesungguhnya demikian? Apakah Tuhan kita tuli? Firman Tuhan dengan jelas, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Nah, saat ini saya mau mengajak kita dengan rendah hati, mari kita koreksi diri kita lebih dahulu. Kalau kita dalam satu situasi, kita sudah bergumul berdoa dalam setiap pergumulan dan kesusahan kita. Apakah hidup kita sudah beres dengan dosa? Apakah hidup kita selalu kita datang dekat dengan Dia, sehingga sungguh kita dapat mendengar jelas bahwa Ia selalu mendengar dan memberikan jawaban bagi setiap seruan kita. Tidak heran kalau kita jauh dengan Tuhan dan kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Tuhan itu tidak mendengar seruanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu mengundang kita untuk kita dekat dengan Dia, sehingga kita dapat mengalami kasih-Nya, mengalami damai sejahtera yang Ia mau sediakan bagi setiap yang kita yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam sebuah pergumulan saat ini, mari kita bereskan hidup kita, dosa-dosa yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang masih ada di dalam diri kita. Entah itu kita masih suka berbohong, kita masih menaruh dendam dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kejahatan yang lain. Mari kita bereskan lebih dahulu, sehingga sungguh Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Kita sungguh mengalami bahwa Tuhan menolong kita, tangannya selalu terulur, dan kita boleh mengalami kasih-Nya. Sungguh Tuhan memberikan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan kita, sehingga hidup kita mengalami kasih Tuhan dan kita hidup dalam anugerah-Nya. Sehingga dalam setiap pergumulan kita boleh menemukan bahwa Tuhan dekat dengan kita.
Tuhan selalu mau datang kepada kita. Tetapi seringkali kita juga tidak menghiraukannya. Kita asik dengan kehidupan kita sendiri. Kita asik dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, dengan kehidupan kita masing-masing. Padahal Tuhan rindu untuk ada komunikasi yang baik. Dia mau menyatakan bahwa dia peduli. Dia mau menunjukkan bahwa dia ada. Memberikan pendengarannya bagi setiap kita yang berseru padanya. Tetapi kita sering melupakannya. Oleh sebab itu saat ini saya mengajak kita boleh kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan pendengarannya yang kurang tajam untuk mendengar kita, tetapi memang terkadang dosa yang membuat kita tidak dapat mendengar dengan jelas dan dapat melihat bahwa tangan Tuhan sudah terulur menolong setiap kita. Saya mau katakan kalau hari ini kita ada, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Itu bukti kasihnya Tuhan, campur tangannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak bisa lagi saat ini duduk diam, mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Lebih-lebih anugerah keselamatan, penebusan dosa yang sudah Ia kerjakan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya padanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita masih merasa belum mendapat jawaban doa dalam pergumulan kita, mari kita kembali koreksi dalam permohonan kita, dalam doa kita. Apa yang menjadi motivasi agar Tuhan dapat menolong, mendengar, dan menjawab doa kita? Isi doa kita apakah itu menyenangkan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya mementingkan atau kepuasan diri kita sendiri? Sehingga ya seperti yang Tuhan katakan, bahwa Ia menyembunyikan diri terhadap kita karena segala dosa kita. Mari kita koreksi diri kita, sehingga kita boleh selalu mengalami pertolongan Tuhan. Sungguh kita dapat bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kita boleh melihat karya-karya Tuhan yang nyata di dalam seluruh peristiwa hidup kita, baik suka maupun duka. Dimanapun kita berada, kita dapat sungguh mengerti maksud baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam hal-hal kecil sekalipun, kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita hidup saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari datang senantiasa kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kasih-Nya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, mengingatkan kita, sesungguhnya bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang tidak memperhatikan kita, tapi terkadang kita yang menutup diri karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita yang membuat ada keterpisahan antara kita dengan Allah. Kita ingat, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menebus dosa kita, sehingga jurang pemisah yang dimana ada jarak yang begitu jauh, karena pengorbanannya di atas kayu salib, membuat jarak itu, pemisah itu sirna, sehingga kita boleh kembali dekat dengan Allah. Dan kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongannya. Kita mengalami hubungan yang baik. Kita mengalami kasih-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang terus kepada Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa Tuhan jauh. Kami merasa Tuhan tidak peduli. Tapi firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, mengingatkan kami, sesungguhnya bukan Tuhan yang jauh dan Tuhan tidak peduli.
tapi dosa dan kejahatan yang kami lakukanlah yang membawa kami tidak mengalami dan tidak menyadari akan kasih Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Kiranya setiap saat kami boleh sungguh mencari kehadiran-Mu, mengejar hadir-Mu, sehingga ya Tuhan kami boleh selalu berada dalam anugerah Tuhan, dalam damai sejahtera, dalam kasih Tuhan dan sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.